Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayyuhat talibuna ila tariqillah, jamaah pencari jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah. Kalian sesarengan maos umul Quran, mugi kita tansah sehat wal afiat, pun paringi ilmu manfaat, rezeki gangsar barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, kita masih membahas yang berkaitan dengan tawakal, ya. Sebagaimana gambaran yang ada pada diri kita, yang kemarin ada laptopnya, sekarang masih perlu perbaikan. Ini kita gambarkan bahwa yang ada di hadapan kita itu ada adab, ada akhlak, ada tasawuf. Jadi ada adab, aturan, tata krama yang dibakukan, ya, oleh masyarakat, ya, atau kelompok masyarakat. Akhlak ini merupakan perbuatan yang terbaik, tapi harus melalui kondisi tantangan yang ada di luar diri kita, bagaimana mensikapinya. Nah, kalau tasawuf itu lebih tinggi, bahwa seorang sufi itu mereka di dalam beramal sudah sampai pada tahap kepantasan. Jadi tingkatannya tingkatan kepantasan. Nah, yang ada di luar diri kita itu ada 3 itu. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberi 2 potensi pada diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu diberi 2 potensi. Potensi fujur dan potensi takwa, ya. Jadi potensi yang baik dan potensi yang jelek. Jadi potensi dasar yang ada pada diri manusia. Sungguh berbahagia mereka yang bisa mewujudkan potensi baiknya yang ada pada dirinya menjadi sebuah sikap yang mewujud dalam sebuah perilaku, ya. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Sungguh celaka bagi mereka
yang mengabaikan itu, justru menguatkan perbuatan jeleknya, mewujudkan perbuatan jeleknya, sehingga perbuatan jelek itu menurut dia itu bisa dikelabui masyarakat, ya. Masyarakat bisa dikelabui dengan berbagai macam cara, tapi manusia akan tahu bahwa ini adalah pengelabuan perbuatan. Itu perbuatan jelek tidak bisa dikelabui. Gak ketok saiki ya ketok mben, gak ketok mben ya ketok besok di akhirat gitu. Nah, tawakal adalah bagian dari mewujud sebuah akhlak ya. Makanya kalau kita membaca kitab Al-Arba'in lil Ghazali, ada 10 induk akhlak yang terpuji, ada 10 induk akhlak yang tercela. Nah, yang terpuji itu diantaranya adalah tawakal ya. Fatawakkalu 'alallah ya. Maka tawakallah kepada Allah. Berarti kan tawakal itu sudah ada pada diri kita. Ketika ada tantangan dari luar diri kita, ada awarid, ada awaik. Kalau versi kitab Minhajul Abidin, maka bagaimana kita bisa menjadikan tantangan itu menjadi pemicu untuk berbuat baik ya. Jadi tidak malah tantangan itu yang jelek itu menjadi pemicu untuk berbuat jelek, tapi pemicu untuk berbuat baik ya. Maka kita masih membicarakan tentang tawakal ya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun ya. Kita buka halaman 228. Kita mengulang sedikit ya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya, pernah ditanya tentang hakikat tawakal. Apa sih satemene tawakal niku? Piyambake dia menjawab, yakni keraguan-raguan tidak akan muncul dalam dirinya ya, yang menyebabkan engkau sangat susah. Oleh karena itu engkau selalu memperoleh hakikat kesenangan ya, menuju pada kebenaran yang engkau tempuh. Jadi kita menempuh sesuatu kalau disertai dengan tawakal, ada keyakinan, tidak ada keraguan. Jadi tawakal itu ya kudu tandang dhisik ya. Jadi kalau akan melakukan sesuatu direncanakan yang maksimal ya, dan bisa menjadi yang terbaik. Nah, barulah kemudian kita tawakal ya. Jadi kalau begitu ya, tawakal itu adalah kondisi batin ketika kita merencanakan sesuatu yang baik ya. Jadi merencanakan sesuatu yang baik ya, untuk bisa sukses di dalam merancang sesuatu yang baik itu. Tapi kalau merancang sesuatu yang jelek, gak iso moro tawakal. Di situ setan ikut serta. Wong merencanakan pembunuhan kok karo tawakal, ya ora iso gitu ya. Nah, ini bedanya ya. Nah, makanya kalau orang itu melakukan kejelekan, itu pasti dia akan mengalami keraguan-raguan. Iki kok ketemon apa ora. Ya, jadi selalu begitu, iki ketemon apa ora. Tapi lek nglakoni kebagusan tawakal, ketemon ya ora apa-apa, wong iku tawakal, berhasil malah sukses gitu. Menurut Abu Nasr As-Sarraj ya,
At-Tusi, bahwa syarat tawakal sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Turab ya, An-Nakhshabi adalah melepaskan anggota tubuh dalam penghambaan, menggantungkan hati dengan ketuhanan dan bersihkan ya, dan bersikap merasa cukup. Jadi 3 itu harus dipenuhi dulu ya. Jadi melepaskan anggota tubuh, sudah penggaweane itu dilepas, diculno, kemudian tawakal ya. Kemudian ya dia dalam penghambaan menggantungkan hati dengan ketuhanan. Jadi hati ini itu digantungno karo Gusti Allah. Makanya kalimatnya kan tawakal alallah itu. Dan yang ketiga, bersikap merasa cukup ya, terhadap apa yang dilakukan. Wis iki cukup, wis mari ngono tawakal marang Gusti Allah ya. Jadi wis cukup dalam pengertian menurut perhitungan manusia sudah cukup. Apakah itu membangun sesuatu, bangun jembatan, wis dirancang sedemikian rupa, ya. Sudah dikerjakan dengan baik, dipasrahno marang Gusti Allah. Itu. Nah, dipasrahno, bu kekuatan di jembatan itu 5 tahun, bu 10 tahun, bu 100 tahun. Itu. Bisa apa jare Gusti Allah. Tapi harus dengan rancangan yang bagus, gak angger gitu ya. Gak angger merancang gitu. Barulah setelah itu tawakal gitu. Apabila dia diberikan sesuatu, maka dia bersyukur. Jadi kalau apa yang dilakukannya kemudian dia bertawakal, kok berhasil seperti apa yang diidolakan, ya kita hendaknya bersyukur gitu. Jadi ono arek enom kepingin rabi, ya wis dihitung-hitung ya. Iki jenenge ngene, sing lanang calone jenenge iki, mari ngono lek tradisi Jawa ya dihitung, oh iki pantese ngene gitu. Lek umpamane kurang ya wis ngene. Iko nyambut gawe ini kaya ngene, iki nyambut gawe ini kaya ngene, wis ya tawakal marang Gusti Allah. Maka kalau dia berhasil, hendaknya dia bersyukur gitu. Jadi kalau berhasil, dia hendaknya bersyukur. Apabila tidak, dia harus bersabar. Lho kok hitungane biyen kaya ngene, tapi dadine kok kaya ngene, wis gak apa-apa digoleki maneh karo sabar, telaten gitu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Makane Dunun Al-Misri ya, yang dimaksud tawakal adalah meninggalkan hal-hal yang diatur oleh nafsu. Jadi diatur oleh nafsu satu perbuatan itu tidak bisa kemudian menggunakan tawakal. Iki apa carane nyingkirino wong iki? Apa dibuang di laut? Apa dicemplungno coban? Apa ditembak? Nah, niki kan perbuatan yang dipengaruhi oleh setan. Gak iso kemudian bertawakal, maka iblis membisiki tambah jauh, golek ngene, rancangan kaya ngene gitu. Oh iki akibat dari pelecehan seksual, gak berhasil. Oh iki akibat dari tembak menembak, juga gak berhasil. Nah akhirnya ya sing ketemu itu mesti nembak mateni uwong gitu.
Nah, jadi kalau begitu, ya, jadi kalau begitu, ya yang baik kita tawakal, yang jelek ya aja nganti dilakoni, gak iso sing jelek moro tawakal gitu. Nah, jadi kalau begitu, sebab nafsu itu selalu mengganggu manusia. Ya, jadi kalau sudah dia terjerumus, ya, nafsu syaitoniyah niku kemudian bertepuk tangan. Ya. Jadi bertepuk tangan yang kemudian setelah bertepuk tangan dia menjauh. Urusanku wis mari, sing penting dhek wis terjerumus, aku gak melo, melepaskan tanggung jawab, ya. Nah itu setan. Makanya wong niku begitu dia bangun, niate kudu niat siji nulungi wong. Jadi engko aku sedina iki niat nulungi wong Islam. Jadi niku hadisnya nyebutaken ngoten, nulungi wong Islam. Lho masa wong Islam tok, ya. Wong nulungi wong Islam tok ae ganjarane gedhe. Ya apa ya lek nulungi wong liyane gitu. Kemudian dia berniat untuk menjauhkan diri dari kedzaliman. Jadi napa mawon kita niki bangun tidur pagi-pagi kudu niat nulungi, ya, wong Islam. Sing mlijo ya niat nulungi wong gitu. Timbangane wonge katik leren nang pasar wis tak gawa ae kebutuhane supaya dhek cepet masak kanggo putune sing arepe sekolah. Nah, itu kudu niate nulungi gitu. Lek niat nulungi ana loro, ya keuntungannya siji oleh ganjaran, nomor loro oleh badi gitu. Engko lek gak niat niku mek oleh badi tok, gak oleh ganjaran gitu. Jadi saben pagi niku tangi kudu niat, kok niat nulungi koncone gitu. Ya masih dodol nyambut gawe apa ae kudu niat nulungi gitu. Nah niku ganjaran double. Enten ganjaran perkara niat kebagusan, nomor loro oleh badi itu. No apa oleh niate niku golek badi tok, ya gak oleh, malah gak ono ganjarane. Sebab langkai wong Islam iku kudu berdimensi ganda, berdimensi duniawi ya berdimensi ukhrawi gitu. Seorang hamba akan selalu memperkuat ketawakalannya apabila mengerti bahwa Allah selalu mengetahuinya dan melihat segala sesuatu, ya. Maka kalau orang itu tawakal, maka digandengno karo mukmin, karo iman. Jadi makanya ayat kalau wingi kan nyebutaken, ya, fattawakkalu 'alallah ayyuhal mu'minun gitu. Jadi kudu gandengane mukmin. Lek ora mukmin ya gak ono sambunge marang Gusti Allah. Makanya sambung marang Gusti Allah niku nomor siji ya kita niki kudu iman. Nomor loro kita niki lek berkaitan karo masalah kerja duniawi ojo lali maca basmalah supaya ana sambungi gitu. Supaya ana sambungi ojo nganti kita niki tandang dadakno ora sambung marang Gusti Allah. Lek ibadah niat, lek muamalah maca basmalah. Terus ditambah karo tawakal gitu. Nah, Abu Ja'far bin
Farj ya, mengatakan saya pernah melihat seorang laki-laki yang mengetahui unta Aisyah karena dia sangat cerdik, ia dipukul dengan cambuk. Saya bertanya kepadanya ya, dalam keadaan bagaimana ya, sakitnya pukulan lebih mudah diketahui. Dia menjawab, apabila kita dipukul karena dia ya, maka tentu dia mengetahuinya gitu. Jadi itu terhadap hewan saja ya. Jadi terhadap hewan. Nah, hewan itu ya ada kalanya ya tidak besar, burung umpamanya. Ya setelah kita rawat, kita mandikan, kita beri makanan dan minuman, ya tawakal. Ojo ngene, ketika ngombe, ketika pakanan, tawakal ya mati gitu. Jadi ya mati gitu. Makanya unta itu juga sama yang besar ya. Jadi kalau kita punya kuda ya dirawat ya apa carane kuda ini nampak lincah, bisa disewa kanggo tanggapan tumpakane arek sunat gitu ya. Nah itu kan mari ngono tawakal gitu. Nah dengan begitu jawabnya, apabila kita dipukul karena dia, maka tentu dia mengetahuinya itu. Makanya kalau banyak riwayat ya, ada Syekh Abu Yazid Al-Bistami di tengah perjalanan malam ketemu seekor anjing ya. Kemudian begitu ketemu seekor anjing, nah kemudian baju ini yang panjang itu diangkat ya. Jadi bajunya diangkat. Kemudian anjing itu mengatakan ya. Jadi Abu Yazid itu begitu ada anjing diangkat, ditanya oleh anjing, loh anjing kok iso ngomong ya. Jadi anjing kok iso ngomong ya, itu malaikat kira-kira nguji Abu Yazid ya. Begitu ngomong, sampean lha apa kelambine kok dijenjing? Lah aku wedi nggo awakmu itu kan anjing ya, engko lek kena air liurmu lah ya malah najis kelambiku gitu. Jadi akhirnya anjing itu mengatakan, lho lek kena air liurku wong aku ya ngerti kok, ya kumbahan ping 7 salah sijine dicampur karo debu gitu. Malah bingung Abu Yazid niki, barang ero iso ngomong ngoten dijak, ayo melo aku nang Baghdad gitu ya. Maka jawabannya anjing, enggak, aku enggak gelem, lu konco-koncomu ya kaya awakmu iku. Golek ketemu aku, moro kelambine dicenceng kabeh gitu ya. Akhirnya Abu Yazid merasa lah iya, lek ono anjing kok wong gak lapo-lapo, mek ndelok tok kok wis diduga macam-macam. Makanya orang itu kalau sudah punya ilmu itu penak mawon, kata singkang kala wingi kula sampaiaken ya ana anjing menggonggong nggih pun mlayu wong iku nyapa kita gitu ya. Niku sakjane kate ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma wong gak tahu dilatih jadi nyopone ya jenggong gitu. Maka jawaban kita nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jenggong, oh tak sopo gelem jawab. Lalai kula jenengan Melayu ya diuber, ya apa disopo kok ora gelem jawab gitu ya. Makanya niku nggih berlaku lek kita niki ngrumat ya. Peksi niku nggih ngoten.
tepak moro-moro kita kok mantuk-mantuk ngoten nggih. Niku kita mek bangga ngoten tok. Mestine jawabane niku nyapa kita nek jawab nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambah kudu ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, Husain bin Mansur Al-Hallaj pernah bertanya kepada Ibrahim Al-Khawwas, apa yang telah engkau kerjakan dalam perjalanan dan meninggalkan padang pasir? Ya. Saya bertawakal dengan memperbaiki diriku sendiri. Kemudian Husain bin Mansur Al-Hallaj mengatakan, apakah engkau telah melenyapkan umurmu di dalam umur jadi umur batinmu gitu. Jadi Husain Mansur mengatakan, apakah engkau telah melenyapkan umurmu di dalam umur batinmu gitu. Makanya niki kan enten umur niku enten loro, enten umur kelahiran dan umur batin gitu. Jadi umur batin umur yang bersifat bukan kelahiran. Makanya kan nanti kula ceritakan Abu Yazid Al-Bistami niku satu ketika ditanya, berapa umurmu ya Syekh? Umurku 74 tahun. Satu ketika ditanya lagi, berapa umurmu Syekh? Umur saya 4 tahun. Loh, katanya dulu 74. Sekarang kok tinggal 4 tahun. Iya, saya ini baru bisa khusyuk umur 4 tahun ini gitu. Nah, dulu saya tidak bisa khusyuk. Berarti pada waktu itu saya mati. Nah, berarti mati nopone, mati atine. Lah wonten mriki nggih ngoten, saya bertawakal dengan memperbaiki diriku sendiri. Maka Husain bin Mansur mengatakan, apakah engkau telah melenyapkan umurmu di dalam umur batinmu? Jadi kalau begitu ya ada umur batin itu ana umure. Piro jumlahe? Ya kalau umur batinnya itu itu diperhatikan, artinya potensi batinnya itu diperhatikan, maka berarti dia telah menghidupkan umurnya gitu. Jadi menghidupkan umurnya. Makanya jawabannya, kalau saya tawakal dengan memperbaiki diriku sendiri, itu kan untuk dohir tok, batine durung katut gitu. Jamaah yang dipun muliakan dening Allah, menurut Abu Nasir As-Sirraj enten sing maca As-Sirraj Atusi, yang dimaksud tawakal sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar Ad-Daqqaq Jadi Abu Bakar Ad-Daqqaq adalah menolak kehidupan pada masa sekarang dan menghilangkan cita-cita pada masa yang akan datang. Jadi dia bertanya tentang tawakal, maka jawabannya berbeda dengan yang lain. Menolak kehidupan pada masa yang akan datang, masa sekarang dan yang akan datang, dan menghilangkan cita-cita pada masa yang akan datang. Ya wis tawakal itu ya saiki iki, aja mikir meneh atau mikir emben. Urusan meneh iku urusane Gusti Allah. Karena banyak orang itu sing susah karena urusane meneh gitu. Apa maneh urusane emben, sehingga berpikir ya apa dunyane diakei, bondone diakei supaya engko anak putune bisa penak gak katik nyambut gawe gitu. Ya supaya
penak ora kadek nyambut gawe niku soro gitu lah. Jadi niku soro ya wis pikiran saiki iki. Ya. Makanya Rasulullah itu pernah menyatakan begini ya. Ya dalam terjemahannya itu bahwa Rasulullah itu menyatakan pikiran ya rawatlah dirimu dan rawatlah anakmu ya. Jadi rawatlah saat sekarang dan jadi rawatlah saat sekarang, tidak perlu merawat yang akan datang. Jadi mbah niku cukup ngurmati anake, gak usah bingung ngurmati putune, apa maneh ngurmati buyute, apa maneh ngurmati janggae kadoan itu. Jadi gantian, nek bapake ngurmat anake, ya anake ngurmat anake, anake yang ngurmat anake itu. Lek botok lek me kangen ngoten tok ya oleh gitu. Tapi lek ngrumat mikir supaya anakku, anak putuku sampai 7 turunan gak repot, wis tak siapno saiki. Lek siapno sarana bagus mboten napa-napa. Lek disiapno sarana mboten dalan bagus, lan iki sing mboten sae gitu. Niku kadoan niku awak tambah soro itu. Jadi menolak kehidupan pada masa sekarang ya adalah, maksud saya tawakal itu adalah menolak kehidupan pada masa sekarang dan menghilangkan cita-cita pada masa yang akan datang. Ya. Pokoknya gak usah mikir ado-ado, wis saiki ae gitu ya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tusturi ya, bahwa yang dimaksud tawakal adalah melepaskan segala apa yang dikehendaki dengan menyandarkan diri kepada Allah. Ya soal bakal wis apa jare Gusti Allah, cuma ya pancen abot gitu. Makanya nate kula sampaiaken satu ketika Kanjeng Nabi niki ngumpulno ya dana untuk perjuangan agama. Semua sahabat dan keluarganya diundang. Jadi semua ya sahabat beserta istrinya diundang kabeh. Ya, kemudian ketika di sana ya sang istri ini nggawa kalung dikekno, nggawa gelang dikekno. Tapi Abu Bakar sedaya donyane dikekno gitu. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, lho lek kabeh donyamu kon kekno kanggo perjuangan agama, ya apa anak putumu? Apa jare Allah lan Rasule? Jadi apa jare Allah lan Rasule? Itu artinya apa? Ya itu sapa jare gak mikir kate mben saiki dikekno kabeh. Tapi kan akhirnya Nabi itu menekankan bahwa kalau kita ini sedekah ya aja dikekno kabeh gitu ya. Ya aja dikekno kabeh ya. Ya pikirno keluargane gitu ya. Apa maneh awake. Makane bapak-bapak, ibu-ibu ingkang nate umroh apa haji di Mekah niku kan enten al-bangku ar-rajhi. Bang ar-rajhi. Dunyane pun mboten kena dihitung saking akeh. Begitu umur 84 wis kabeh dibagi nang anake, nang yayasan, termasuk kebun kurma 5.000 hektar itu diwakafkan untuk kepentingan umat Islam di luar Arab. Makanya leono wong kirim kurma ya sing dikirim nang masjid-masjid niku saking kagungane Ar-Rajhi, Sulaiman Ar-Rajhi. Jadi dheweke umur 84 wis
omahe cilik karo bojone wis ora mikir macem-macem gitu. Jadi wis dibagi kabeh, termasuk yayasan-yayasan. Umpamane yayasan Baitur Rahman iki ten mriko kira-kira nggih oleh bagian. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Nah, Abu Yakub Ishaq An-Nahrajuri ya, enten sing nyebut An-Nahr Jauzi, yang dimaksud tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim di saat Allah Subhanahu wa taala ya, jadi berfirman kepada malaikat Jibril ya, Ibrahim telah berserah dengannya ya, dirinya telah ya hilang bersama Allah ya, jadi dia hilang bersama Allah. Oleh karena itu tidak ada yang mengetahui orang yang bersama Allah saat bersama dengan Allah kecuali Allah gitu. Jadi kalau begitu ya Nabi Ibrahim itu kan apa jari, makanya satu ketika Nabi Ibrahim niku ditekani karo malaikat Israel. Terus Nabi Ibrahim itu kenal karo malaikat niku. Ya dijak omong-omongan. Lah apa sampean teko rene? Ya. Nggih badhe nyabut nyawa jenengan niku. Lho, keliru sampean iki. Melayan apa menyalahi tugas. Lho, tugas kula niki nyabuti nyawane wong-wong. Lho, wong kok aku iki kekasih Gusti Allah ya ora aja dicabut. Nah, akhirnya malaikat lapor ten Gusti Allah, Gusti Ibrahim niku kan kecintaan panjenengan mboten purun ya, dicabut nyawane. Maka Gusti Allah ngendika, "Waran yo nek saiki iki Gusti Allah ya, kangen karo Ibrahim." Jadi kangen karo Ibrahim. Maka ditekani maneh jawabane, "Lho aku iki Khalilullah." Nggih, tapi panjenengan iki dikangeni karo Gusti Allah gitu. Akhire lah ya napa lek dikangeni, nggih dicabut nyawa jenengan. Oh ya wis gak apa-apa, sampean jupuk nyawa kula dicabut gitu. Nah, itu kan karena malaikat Jibril itu paham dengan semua apa yang maksud kula Ibrahim niku paham gitu. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah ya, maka Dundun Al-Misri pernah ditanya oleh seseorang apa yang dimaksud dengan tawakal. Balik maneh ditakoni, tapi sing nakoni wong liya, yakni melepaskan hal-hal yang bersifat ya, yang bersifat dipertuan ya. Jadi bersifat dipertuan dan meninggalkan berbagai sebab ya. Jadi tawakal itu meninggalkan, menjauhkan, menyerahkan yang dipertuan. Maksudnya yang dipertuan itu ya ketergantungan dengan apa yang dipersiapkan, yang kemudian tawakal. Ya wis gak usah, wis apa jari engko. Pokoke wis dirancang ini, lek bangun jembatan iki gambare kaya ngene, lah iki ukuran mesine ya ngene, carane kerja ngene, wis kabeh wis dibuat, tawakal. Ya. Jadi wis gak usah dipikir maneh, oleh dipikir maneh malih ya dadi angen-angen terus. Engko ya apa lek ngene, lek kerubuh, ya serobo iku ya sanggone apa maneh ana banjir bandang ya. Dan meninggalkan berbagai sebab itu.
Kemudian dia minta lagi, berilah saya tambahan penjelasan. Maka jawabnya, mempertemukan diri dengan hal-hal yang bersifat ya, ibadah dan mengeluarkannya dari hal-hal yang bersifat ya, rububiyah. Jadi meninggalkan wonten mriki, jadi maksud saya mempertemukan diri dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan meningkatkan sampai tingkat rububiyah. Jadi ono sifat rububiyah, yaitu sifat kekuasaane Gusti Allah. Jadi kalau tawakal itu ya tawakal marang Gusti Allah. Engko dikapakno karo Gusti Allah, kita mboten semerap. Niku rububiyahe Gusti Allah. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Jadi dengan begitu ya, maka orang itu perlu bertawakal. Kita harus bertawakal berkaitan dengan hal-hal yang baik ya. Jadi bertawakal dengan hal-hal yang baik. Maka Hamdun Al-Qassar ya, juga pernah ditanya tentang tawakal. Dia menjawab, apabila engkau mempunyai 10.000 dirham, maka engkau ya berkewajiban menanggung hutang pada ya menanggung hutang yang jika engkau meninggal dunia ya, engkau tidak akan aman dari hutang ya, dari hutang itu ya, yang menjadi tanggunganmu. Apabila engkau ya mempunyai hutang 10 dirham dan masih belum membayar, maka engkau jangan berputus asa dan memohonlah kepada Allah agar supaya terlunasi. Jadi supaya terlunasi. Nah, ini gambaran tentang apa ya? Tentang bahwa kalau dalam kaitannya dengan hak-hak manusia, Imam Al-Ghazali niku nyebutaken ngeten. Lek tobat ten Gusti Allah gampang. Tapi tobat nang menungso niku angel. Gitu. Baik itu berkaitan dengan harta, dengan kehormatan, ya, dengan keagamaan. Lah ini kudu diperhitungkan. Jadi harus diperhitungkan kalau dengan tobat dengan manusia. Nah umpamane soal bondo, kita duwe tanggungan, maka kita nggih kudu balekno. Nah baleknone lek jaman biyen pancene lek 1000 dinar kita utang tanggungan, balekno 1000 dinar karena tidak ada inflasi. Tapi zaman sakniki enten inflasi. Lek 1 juta ya nyauri 20 tahun ya nggak bisa nyaur 1 juta gitu. Karena uang dinar dan dirham itu kan uang emas dan perak. Jadi harga barang itu sesuai dengan harga emas itu gitu. Jadi tidak akan ada inflasi. Nah kalau kita tidak mungkin untuk membayar itu bagaimana? Ya kita mendekat aja kepada Allah, jaluk supaya wong niku diparingi kesadaran bisa memberi kemurahan. Kalau di akhirat supaya besok ora ditagih gitu. Ya, jadi ngoten niku jaluke. Jadi makanya berkaitan dengan hutang dalam pandangan ini karena berkaitan dengan tawakal, maka kita nggih mboten oleh putus asa. Ya, duwe tanggungan nggih kita ndonga mawon. Gusti panjenengan paringi kula niki
kangge saged nyaur utang dumateng piyambake. Jadi balik nomane nang Gusti Allah itu. Jamaah ingkang kula hormati, mbok bilih enten pertanyaan, monggo. Jadi ada pertanyaan, ada sebagian ulama mengatakan bahwa jika bertawakal tetapi belum dilakukan ya tidak berdosa. Apakah itu benar? Durung ditandangi kok, durung dirancang kok tawakal gitu ya. Ya dirancang dhisik karena ini berkaitan dengan rancangan kehidupan ya. Jadi kula contohaken niku wau ana arek enom kati membangun rumah tangga. Yes, pokoknya diperhitungkan lah macam-macam gitu. Ya kemudian setelah diperhitungkan ya tawakal gitu. Tapi gak oleh rabi gak ada diperhitungkan terus tawakal ngono ya apa jare. Apa maneh tawakal mari ngono ora tandang apa-apa meneng tok ya. Akhirnya rumah tanggane ya meneng ya. Lho meneng niku napa ya termasuk rumah tangga sing bagus nggih mboten. Rumah tangga yang harus ada dinamika gitu ya. Ya, tetapi jika berniat baik walaupun belum dilakukan ya, iya pokoknya wis niat tapi durung ditandangi ku oleh ganjarane niat. Tapi le niat mari ngono ditandangi oleh loro. Ganjarane niat karo ganjarane tandang. Nggih kados niku wau kula sampaiaken isu tangi niat nulungi wong Islam. Berarti nulungi itu kan bukan menolong kalau dia perlu pertolongan, tidak. Masih dodolan niku nggih nulungi wong. Dadi mlijo nggih nulungi wong supaya wong iku ora repot budal nang pasar. Wis aku saiki marani nang kampung-kampung saken isu kate ngeterno anak sekolah lere nang pasar barang. Nah niku oleh loro itu ya. Ya oleh ganjarane niat, ya oleh badi gitu ya. Lek mboten malih oleh badi tok ya. Jadi benar niat niku penting ya. Jadi penting niatul mukminin khairun min amali. Kate nglakoni elek, niat nglakoni elek, tapi gak ditandangi sik tetep oleh ganjaran. Soalnya gak sida berbuat jelek niku pun angsal ganjaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.